Hasil dari integral 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 buka kurung tutup kurung dx adalah Nah, ini kan integralnya satu per satu nih ya. Berarti hasilnya itu integral Kariza tulis dulu 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, kalau diintegralin berarti pangkatnya ditambah 1 dulu nih ya. Berarti 3 ditambah 1. Nah, hasil tambah 1 ini ditulisnya di bawah. Atasnya masih angka 4. Kemudian integral yang ini jadi x pangkat 2 ditambah 1 ya. Nah, 2 tambah 1-nya taruh di bawah per atasnya 6 ditambah, nah x di sini kalau nggak ada angkanya 1 ya. Berarti 1 tambah 1 tulis di bawah sini, di atasnya angka 2 ditambah 1 kalau nggak ada angka, kalau nggak ada x-nya berarti tinggal tambahin x-nya 1x seperti itu ya. Nah, jadi penambahannya di mana aja tadi tambah 1, kemudian nanti hasilnya taruh di bawah. Tambah 1, tambah 1, pangkatnya kalau nggak ada x-nya tinggal ditambahin x. Maka hasil dari integralnya adalah 4 per 3 tambah 1, 4, x pangkat 4 ditambah 6 per 2 tambah 1, 3, x pangkat 2 tambah 1, 3, ditambah 2 per 1 tambah 1, 2, x pangkat 1 tambah 1, 2, ditambah 1x, nggak usah ditulis satunya nggak apa-apa, x aja. Berarti hasilnya 4 bagi 4 itu habis ya. Jadi x pangkat 4 ditambah 6 bagi 3 2, 2x pangkat 3 ditambah 2 bagi 2 1, x pangkat 2 ditambah x. Nah, kalau untuk integral belakangnya ini selalu akan ditambah dengan konstanta, ditambah c ya. Jadi hasilnya jawabannya adalah yang A. Oke, untuk nomor 1 ada pertanyaan nggak? Oke, soal nomor kedua, nilai dari integral 1 per 2x akar x dx. Nah, perhatikan di sini ya. Jadi bagian bawahnya x-nya ada di bawah nih. X yang di bawah ini nanti akan kita naikkan ke atas. Ya, kita naikkan ke atas. Caranya gimana? Nah, perhatikan dulu di sini. Untuk x akar x itu artinya apa? Artinya sama dengan kalau x aja berarti pangkatnya 1 ya. Oke, kalau akar x ini artinya x pangkat setengah. Nah, berarti kalau misalnya dikali, maka pangkatnya ditambah. 1 ditambah setengah berarti 1 setengah. 1 setengah seperti ini ya. Atau kalau dibuat pecahan biasanya jadi 3 per 2. Nah, udah sampai sini berarti kita rubah nih. Soal ini berubah menjadi akar integral dari 2x pangkat 3 per 2 dx. Kemudian x yang di bawah naikkan ke atas. Jadi integral dari 1 per 2 x-nya naik ke atas. Dari positif 3 per 2 jadi negatif 3 per 2 dx. Nah, udah seperti ini baru kita integralin ya. Pangkatnya ditambah 1 ya. Dari sini dulu ditulis dulu seperti ini. Nah, ini ditambah 1 ya, ditambah 1. Nah, ditambah 1 nanti hasilnya di bawah disalin ya. Hasil ini nanti disalin di bawah sini. Oke, sementara kita hitung dulu ya. Yaitu berarti bisa juga ditulis 1 dikurang 3 per 2 gitu ya. Nah, perhatikan bawahnya kan angka 2 ya. 1 itu bisa ditulis 2 per 2 berarti kan ya. 1 atau 2 per 2 ini dikurang 3 per 2. 2 dikurang 3 itu negatif 1 per 2 jadinya. Oke, nah ini berarti negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2 ini ditulis juga di bawah sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian berarti, nah setengah sama setengah dicoret habis. Jadi negatif 1 ya, sama dengan negatif 1 x pangkat negatif setengah. Nah, kemudian
Kalau negatif setengah, turunin ke bawah lagi. Jadi X pangkat setengah. Nah, kalau X pangkat setengah berarti negatif 1 per akar X. Gitu ya. Atau kalau dirapihkan, negatifnya taruh di tengah-tengah. Negatif 1 per akar X. Nah, kalau integral selalu akan ditambah dengan C. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, soal nomor 2 ada pertanyaan. Nomor ketiga, hasil dari integral buka kurung 2x tambah 5 tutup kurung, kemudian x dikurang 3 dx. Nah, ini ditulis dulu ya di sini ya. 2x ditambah 5 x dikurang 3 dx. Nah, soal ini kita kalikan pelangi dulu ya. Kalikan ke sini dengan ke sini. Berarti jadi apa? 2x pangkat 2. 2 dikali min 3 minus 6x. Kemudian ini kali ke sini, ini kali ke sini. Berarti ditambah 5x dikurang 15. Atau jadinya soalnya akan berubah menjadi 2x kuadrat negatif 6x ditambah 5x negatif x kemudian negatif 15. Nah, sekarang kita integralin ya. Seperti biasa integral itu pangkatnya ditambah 1 dulu. Berarti 2 ditambah 1. Nah, 2 tambah 1-nya ditulis di bawah ya. 2 yang ini disalin. Nah, ini kalau nggak ada angkanya 1 ya. Nah, di sini x pangkat ini juga 1. 1 ditambah 1, ini 1 tambah 1, ini kalau nggak ada angkanya 1. Gitu ya. Dikurang 15 kalau nggak ada kalau angka saja berarti tambahin x. Oke, kemudian jadi 2 per 2 tambah 1 3. X pangkat 3. Dikurang 1 per 1 tambah 1 2. X pangkat 2. Oke, dikurang 15x. Nah, kalau integral selalu akan ditambah apa? Ditambah C. Berarti ada nggak jawabannya nih? 2 per 3x pangkat 3 dikurang setengah. Oke, jawabannya yang C ya. Oke, nomor 3 ada pertanyaan. Oke, soal nomor keempat ini yaitu nilai integral Oke, soal nomor keempat ini nilai integral dari x akar x dx. Nah, seperti biasa, kalau x ini berarti x pangkat 1, kalau akar x jadi x pangkat setengah. Nah, kalau dikali seperti ini pangkatnya ditambah jadi x pangkat 1 setengah atau x pangkat 3 per 2. Oke, ini soalnya berubah seperti ini ya. Nah, sekarang kita integralin seperti biasa. X pangkat 3 per 2-nya ditambah 1. Nanti ini ditaruhnya di bawah ya. Disalin ke bawah sini. Nah, sekarang 3 per 2 ditambah 1. Nah, kalau 1 ini kan bisa juga ditulis sebagai 2 per 2 ya. Sehingga 3 tambah 2, 5 per 2. Oke, seperti itu. Jadi hasilnya X pangkat 5 per 2. Yang ini 1 per 5 per 2. Nah, berarti kan kalau 1 dibagi 5 per 2 itu sama dengan 1 dibalik 2 per 5. Sama dengan 2 per 5. X pangkat berapa? 5 per 2. Oke, seperti ini udah ada jawabannya atau belum? Belum ya. Nah, ini dimintanya 5 per 2-nya diubah lagi. Oke, sekarang bagaimana cara mengubahnya? Perhatikan dulu di sini. Untuk yang 5 per 2, 5 per 2 itu kan artinya kalau dibuat pecahan, pecahan berarti kan 5 ini bisa kita tuliskan sebagai, nah perhatikan yang bawahnya angka 2 ya. 2-nya ditulis dulu. Berarti 2, 5 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 1 ya. 2 tambah 2 tambah 1 itu hasilnya 5. Bawahnya ditulis angka 2 semua. Gitu ya. Jadi angka 5 ini ditulis bisa 2 ditambah 2 ditambah 1 per 2. Nah, sekarang berarti gini. Nilai ini semua ditaruh di atas ini ya.
Jadi X pangkatnya berapa? 2/2 dikali X pangkat 2/2 juga dikali X pangkat setengah. Nah ini 2/5-nya ditulis seperti ini. Nah udah sampai sini, berarti kalau misalnya 2/2 kan hasilnya berapa? 1 ya. 1 X pangkat 1 sama X pangkat setengah. Nah udah sampai sini berarti ini dihapus dulu. Nah kalau misalnya 1 X pangkat 1 dikali X pangkat 1 kan jadi X pangkat 2 ya. X pangkat 2. Nah kalau misalnya X pangkat setengah itu jadi akar X. Nah ini sudah berubah menjadi seperti ini nih. Tinggal di belakangnya ditambahin plus C. Ada nggak jawabannya nih? Jawabannya adalah yang E ya. Oke, untuk nomor 4 ada pertanyaan kelima. Berapakah hasil dari integral 7x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat akar X ditambah 1 per akar X dx. Nah, soal ini bisa dirubah menjadi masing-masing nih pecahannya. Jadi 7x pangkat 3 per akar X dikurang, atasnya ditulis lagi, dibagi akar X ditambah 1 per akar X dx. Oke, selanjutnya kalau bawahnya akar X berarti kan ini pangkat setengah, betul ya? Atau dituliskan dulu seperti ini, 7x pangkat 3 per X pangkat setengah dikurang 6. Nah, tadi kan X kuadrat akar X ini artinya apa? Artinya adalah X kuadrat, di sini ya, ditulis di bawah sini ya. X kuadrat akar X itu sama dengan X kuadrat dikali X pangkat setengah, atau 2 ditambah setengah itu 2 setengah. 2 setengah itu berarti X pangkat 5/2 ya. Kita tuliskan di sini X pangkat 5/2 per X pangkat setengah ya, sama kan ya. Nah, lalu ditambah, nah ini juga 1 per X pangkat setengah dx ya. Nah soal ini naikin ke atas nih, atau kalau dibagi seperti ini pangkatnya dikurang. Jadi 7x pangkat berapa nih? 3 dikurang setengah, berarti 2 setengah ya. 3 dikurang setengah itu 2 setengah. Habis itu dikurang 2 setengah itu bisa juga ditulis sebagai 5/2. Kita ganti 5/2 saja ya. Nah, lalu dikurang 6. Nah, 5/2 dikurang setengah. 5/2 dikurang setengah sama dengan 4/2 atau 4/2 2x pangkat 2 ditambah, kemudian ini jadi naik ke atas negatif setengah ya, negatif setengah dx. Oke, lalu sekarang kita integralin, tambahin 1. Nah tambahin 1 ya, ini dihapus dulu sebentar. Oke, jadi X pangkat 5/2 tambah 1. Atau ditulis 1 itu kan bisa 2/2, sama dengan 7/2 ya. 7/2. 7 dibagi 7/2. Dikurang, nah ini nambahin 1, jadi X pangkat 3. 3-nya di bawah sini. Kemudian ditambahin 1 nih. Min setengah ditambah 1 berarti setengah. Nah setengahnya taruh di bawah sini, 1 gitu ya. Nah 7 dibagi 7/2. 7 dibagi 7/2 itu sama dengan 7 dikali 2/7. Coret ya. Jadi 2x pangkat 7/2 dikurang 6/3 2 ditambah 1 dibagi setengah. Nah dibagi setengah berarti 1 dikali 2/1 hasilnya 2x pangkat setengah. Nah atau sama dengan di sini berarti gini, untuk 7/2
7/2 itu pecahan campurannya berapa? Berarti kan 7/2 sama dengan 3 1/2 ya. 3 1/2. Berarti bisa ditulis 2x pangkat 3. 3 1/2 itu 3 dikali setengah di sininya. Dikurang 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat setengah. Berarti hasil akhirnya 2x pangkat 3. Kalau x pangkat setengah jadi akar x ya. Dikurang 2x pangkat 3 ditambah 2. X pangkat setengah jadi akar x. Nah, seperti biasa akhirannya ditambah C. Ini adalah hasilnya untuk soal nomor kelima nih. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Jika fx sama dengan integral dari sepertiga x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 dx dan f0-nya sama dengan 5, maka berapakah nilai dari fx? Nah, jadi gini, diketahui itu si fx ini integral. Nah, berarti harus dicari dulu nih nilai integralnya ya. Integral dari sepertiga x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 dx. Nah, kalau integral seperti biasa harus ditambah 1 nih. Ya, jadi gini. Jadi tinggal x pangkat 3 ya, karena kan tambah 1 ya. 2 tambah 1 jadi 3, 3-nya taruh bawah sini. Ini sepertiganya tetap taruh di atas. Kemudian dikurang x pangkat 1 tambah 1 jadi 2 di sini ya. 2-nya taruh di bawah juga. Angka 2 ini taruh di sini. Ditambah kalau nggak ada x-nya tinggal tambahin x, gitu ya. Nah, ini udah diintegralin. Berarti yang ini sepertiga. Kalau dibagi 3, 3 itu 3/1 ya. Jadi sepertiga dikali sepertiga. Atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 1/9. 1/9 x pangkat 3 dikurang nih habis ya. X pangkat 2 ditambah 5x. Nah, ini adalah nilai apa nih? Ketika diintegralin, fx itu adalah nilai integralnya. Berarti ini adalah nilai dari fx-nya. Oke, sebentar kita hapus dulu yang bagian sini. Nah, sekarang keterangannya apa lagi? Bahwa f0 sama dengan 5. Berarti kita tulis nih x-nya diganti 0. Berarti x-nya diganti 0. X yang ini nilainya 0. Ini juga 0, ini juga 0. Oke, kita masukkan nilainya ya. 1/9 dikali 0 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3 ditambah 5 dikali 0. Kalau diintegralin belakangnya ada tambah C ya. Tambah C. Gitu ya. Nah, sekarang berapa nilai f0? Nah, f0 itu nilainya ini. 5. 5-nya taruh di sini. Nah, berarti sama dengan, nah ini kalau dikali 0 habis nih. Habis, ini juga habis, ini juga habis. Sisanya tinggal C. Berarti C sama dengan 5. Nah, kita dapat angka C-nya 5. Oke, berarti nilai fx itu awalnya kan fx nilainya ini ya, 1/9. Tapi di sini C-nya belum ada angkanya. Sekarang udah dapat nilai angkanya 5. Berarti nilai fx kesimpulannya sama dengan 1/9 x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 5x ditambah c ditambah 5. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? Oh, yang E ya. Oke, untuk soal nomor 6 bisa. Turunan kedua dari fx adalah f. Nah, di sini aksennya ada 2 di atas ya. Sama dengan 6x dikurang 2. Jika grafik Y sama dengan fx ini melalui titik A 1,6 dan garis singgungnya Y sama dengan fx di titik A mempunyai gradien 4, maka berapakah nilai fx? Nah, jadi gini, ada yang namanya fx itu bisa berupa kurva, kurvanya tuh bisa macam-macam nih. Yang pasti fx-nya ini belum ada. Kemudian kalau diturunkan itu menjadi turunan pertamanya ada aksen di atasnya nih, f aksen x. Ini namanya turunan pertama ya. Nah, kalau misalnya turunan pertama diturunin lagi,
Ini namanya turunan kedua gitu ya. Oke, ini keterangan-keterangannya. Fx ini bisa juga, ini adalah sebagai sumbu Y, bisa juga nih. Nah, kemudian kalau turunan pertama f aksen X itu bisa juga nilainya adalah sebuah gradien. Itu ya. Nah, sekarang dari data ini adanya di mana nih? Nilai ini. Nah, nilainya ada di bawah. Karena ini turunan kedua. Oke, kita naikin ya. Kita naikin nilainya biar dapat fx-nya. Berarti kita naikinnya berapa kali? 2 kali. Sekali naikin lagi sekali. Gitu ya. Nah, sekarang dinaikin sekali. Kalau turunan namanya diferensial, kalau naik namanya integral ya. Berarti ini kita integralkan dulu. Diintegralin dulu, nanti kita dapat ini nih di sini. Ya, sementara kita naikin dulu nih integralnya. Nilai integral dari 6x dikurang 2. Ada dx-nya belakangnya ya. Nah, berarti sama dengan naik nih. Berarti 1 tambah 2 di sini 2 ya. 2 taruh bawah, 6-nya di atas tetap. Dikurang angka 2 tambahin x aja. Berarti setelah diintegralin 6 bagi 2 tuh 3. Nah, sebentar dirapihkan dulu. Nah, di belakangnya ditambah C. Nah, ini apa nih? Ini adalah turunan pertamanya. Karena dari turunan keduanya kita udah naikin. 3x kuadrat dikurang 2x ditambah C. Itu adalah integral pertamanya. Nah, kita belum dapat nilai C nih. Nanti akan kita naikin lagi ya, sekali lagi ya. Nah, tetapi di sini ada keterangan. Apa keterangannya? Keterangannya gradiennya sama dengan berapa? 4. Nah, gradiennya 4. Nah, mengacunya ke sini nih. Bahwa gradien itu simbolnya M ya. M sama dengan 4. Berarti kan turunan pertama, ini ya turunan pertamanya ini kita tulis 3x kuadrat dikurang 2x ditambah C, itu nilai gradiennya berapa? 4. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu di sini titiknya melalui titik berapa? 1,6. Oke, 1,6 nih. Nah, di sini berarti x-nya 1. Kita masukkan nilainya 1 ya. 3 dikali 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 ditambah C sama dengan 4. Berarti 3 dikurang 2 ditambah C sama dengan 4. 3 dikurang 2, 1 ditambah C sama dengan 4. Jadi C sama dengan 4 dikurang 1, hasilnya 3. Oh, ternyata di sini 3. Ini bisa kita ganti angkanya berapa? 3 ya. Angkanya 3 nih. Nah, sudah nih. Sekarang kalau mau kita mencari fx, integralin sekali lagi ya, naikin ke atas lagi. Oke, sekarang kita coba kita integralkan. Integral dari 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 3dx. Oke, berarti jadi berapa nih? Tambahin 1 ya. X pangkat 3, 3-nya taruh di bawah sini. Dikurang di sini x 1 tambah 1 jadi 2, 2-nya taruh bawah sini. Ditambah 3 jadi 3x. 3 bagi 3 1 ya. Jadi x pangkat 3 dikurang 2 bagi 2 1. X pangkat 2 ditambah 3x. Nah, ditambah C ya. Seperti biasa ditambah C. Nah, ini adalah nilai dari apa? Ini udah naik ke atas nih, yaitu nilai dari fx. Nah, tetapi di sini masih ada ditambah C. Kita cari dulu C-nya berapa. Dapatnya dari mana? Dari titik yang tadi nih, 1,6. Nah, perhatikan di sini. Nilai fx itu sama dengan y ya. Berarti y-nya berapa? 6. Masukin ke sini 6. 6 sama dengan x-nya ganti 1. 1 pangkat 3 dikurang 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 ditambah C.
Berarti 6 sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 3 ditambah C. Maka 6 sama dengan ini habis ya. Jadi 3 ditambah C. 6 dikurang 3 sama dengan C. 3 sama dengan C. Berarti C sama dengan 3. Oke. Jawabannya sudah ada di sini. Nih, di bagian yang ini udah dapat jawabannya nih. Hanya di sini kurang C. Tapi sekarang udah dapat C-nya 3. Berarti jawabannya yang C-nya 3 nih. Ini ya. Oke, nomor 7 jawabannya C. Oke, tadi diketahui f aksen X-nya ini adanya di sini ya. F aksen X itu sama dengan X kuadrat min 1 X kuadrat. Pertanyaannya kan fx ya. Fx itu adanya di atas. Nah, kalau adanya di atas ini, berarti dari bawah ke atas ini harus dinaikkan. Nah, naikkan berarti integralkan ya. Nah, sekarang kita hitung integralnya. Integral dari X kuadrat min 1 per X kuadrat dx. Nah, perhatikan yang di bawah sini. Ini juga dipisahin kayak tadi ya. Berarti X kuadrat min 1 ini bawahnya dikasih per X kuadrat per X kuadrat. Oke, udah seperti ini. Ini dicoret habis. Jadi integral 1 min ini naikin ke atas jadi X negatif 2 dx. Oke, sekarang kita integralkan ya. Kalau 1 aja nggak ada X-nya berarti tambahin X, 1X. Integralnya pangkatnya ditambah 1. Berarti X pangkat negatif 2 ditambah 1 negatif 1. Nah, negatif 1-nya taruh di bawah sini. Negatif 1-nya ada di sini di atas tetap ya. Oke. Berarti jadi hasilnya X min ketemu min jadi plus. Nah, kemudian yang ini sini X pangkat min 1 ditambah C gitu ya. Nah, kan masih ada ditambah C ini ya. Nah, ditambah C. Kemudian ada keterangan lagi nih. Nah, sementara ditulis di sini fx sama dengan X ditambah, nah ini diturunin ke bawah jadi 1 per X pangkat 1 ditambah C. Nah, ini udah dapat jawabannya, tapi masih ditambah C. Harus dicari nilai C-nya berapa. Dari mana? Dari sini. Kita substitusikan ya. Yaitu F nilainya min 1 ini. Nah, berarti X yang ini diganti. Diganti berapa? Diganti min 1. Nah, masukin sini. Min 1 ditambah 1 per min 1 ditambah C. Nah, F min 1 nilainya berapa? 2 nih. Berarti 2 sama dengan, nah min 1 nih 1 per min 1 ya ditambah C. Berarti 2 sama dengan min 2 tambah C. Atau jadi 2 plus 2 sama dengan C, 4 ya. Berarti C-nya sama dengan 4. Positif 4 ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang mana? Yang B. Oke, nomor 8 ada pertanyaan. Diketahui f aksen X-nya itu sama dengan 1 min 1 per X kuadrat. Dan F1 sama dengan 2. Jika f aksen X ini turunan dari fx, maka nilai dari fx adalah, jadi karena nilai f aksen X ini adanya di bawah ya, 1 min 1 per X kuadrat. Maka fx-nya berarti dinaikin kayak tadi. Naikin ke atas kali ya. Nah, berarti dari sini integral dari 1 min 1 per X kuadrat dx berarti 1 per ini naikin ke atas jadi negatif 2. Nah, diintegralin berarti di sini tambahin X aja dikurang, nah di sini ditambah 1. Min 2 tambah 1 jadi min 1, 1 per min 1 ya. Nah, jadi sama dengan X ditambah X pangkat min 1 atau sama dengan X ditambah 1 per X ditambah C. Oke, di sini ditambah C ya. Berarti nilai fx ini adalah X ditambah 1 per X ditambah C. Nah, sementara C-nya belum ada. Nah, sekarang kita masukkan nilainya dari yang diketahui di atas ya. Jadi
F1, X-nya diganti 1. 1 ditambah 1 per 2 ditambah C. Berapa nilai F1? Nilainya 2. Sama dengan 1 ditambah 1 per 2 jadi 3 per 2 ya, ditambah C. Berarti 2 dikurang 3 per 2 ditambah C. 2 itu berarti, kalau 2 dikurang 3 per 2, 2 itu berarti 4 per 2 ya. 4 dikurang 4 per 2 dikurang 3 per 2 jadi 1 per 2. Oke, 1 per 2 nih. Oke, ini penulisannya dirapihkan dulu sebentar. Sama dengan ya. Nah, ini jadi 1 per 2 sama dengan C, atau C-nya sama dengan setengah. Ya, di sini nggak ada jawabannya ya. Jawabannya Fx itu sama dengan X ditambah 1 per X ditambah setengah. Ini jawabannya ya. Oke, nomor 9 ada pertanyaan. Di sini diketahui gradien suatu kurva adalah dy per dx sama dengan. Nah, perhatikan lagi nih, Seva. Ntar Kak Reza mau bersihin dulu. Oke, perhatikan ya. Di sini ada keterangan di nomor 10, gradien suatu kurva adalah dy per dx sama dengan 3x kuadrat dikurang 8x ditambah 5. Nah, di sini ada dy per dx. Jadi penulisannya gini. Gradien itu kan m ya. Nah, sekarang berarti gini. Untuk si f aksen x ini adalah turunan pertama dari fx. Ini juga bisa ditulis sebagai gradien m. Bisa juga ditulisnya adalah sebagai dy per dx. Nah, itu ya. Nah, sekarang dari sini berarti ini adalah turunan pertama f aksen x. Oke, agak ke bawah sedikit sebentar. F aksen X nilainya berapa? 3x kuadrat dikurang 8x ditambah 5. Nah, kalau kita mau nyari fx gimana caranya? Tinggal dinaikkan. Nah, kalau dinaikkan berarti namanya integral. Nah, kita integralin nih. Nah, kalau misalnya seperti ini nih bisa langsung nih diintegralin 2 tambah 1 jadi 3. Nah, 3-nya kan taruh di bawah sini. 3 bagi 3, 1. Habis ya, 1 ya. Kemudian dikurang X nih. X kalau di sini 1 ditambah 1 jadi 2. Berarti 8 dibagi 2. 8 bagi 2 jadi 4 ya. Diintegralin. Kemudian ditambah 5 aja berarti tambahin X. Nah, kemudian akhirannya selalu ditambah C. Nah, ini adalah nilai dari fx. Nah, kemudian dari sini si kurva fx sama dengan ini melalui titik 2,0 sama 3, P. Berarti kita tulis di sini dia melalui 2 titik. Nah, titiknya berapa aja? 2,0. Satu lagi titik berapa? Titik 3, P. Pertanyaannya nilai P. Oke, kita tulis di sini. Nah, fx ini adalah sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 5x ditambah c. Nah, di sini fx ini sumbu y ya, sumbu y. Nah, ini juga sama nih, sebentar ditulis dulu ya. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 5x ditambah c. Fx ini 0 ya, karena kan dia titik y. 0 sama dengan nih x-nya ganti 2. 2 pangkat 3 dikurang 4 kali 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2 ditambah C. 0 sama dengan 8 dikurang 16 ditambah 10 ditambah C. Negatif 8 ditambah 10 berarti 2 ya. 0 sama dengan 2 ditambah C, atau C-nya 2 pindah jadi min 2 sama dengan C, atau C-nya sama dengan negatif 2. C-nya ganti dulu nih. Negatif 2 nih. Diganti ya, negatif 2 berarti ditukar nih, diganti jadi negatif 2. Nah, sudah seperti ini.
fx-nya ini titik y, berarti titik y-nya kan P ya. Jadi P sama dengan x-nya diganti angka 3. 3 pangkat 3 dikurang 4 kali 3 kuadrat ditambah 5 kali 3 dikurang 2. Jadi P sama dengan 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3, 27 ya. Dikurang 4 kali 9, 4 kali 9, 36. Ditambah 15 dikurang 2. Jadi P sama dengan 27 dikurang 36. Negatif 6, 7, 9. Ditambah ini jadi 13. Jadi P sama dengan 13 dikurang 9 itu sama dengan 4. Jadi P-nya sama dengan 4. Oke, untuk nomor 10 ada pertanyaan. Garis singgung di tiap titik X, Y pada suatu kurva ditentukan oleh dy per dx sama dengan 1 min 2 per akar X. Kurva titik 4,2. Persamaan kurvanya adalah, nah kalau dy per dx ini adalah turunan pertama ya. Nah, turunan pertama itu berarti f aksen x. Nilainya berapa? 1 dikurang 2 per akar x. Nah, persamaan kurva berarti yang ditanyain adalah si fx-nya. Seperti soal sebelumnya, berarti caranya kita integralin lagi. Integralin ya. Nah, berarti di sini integral dari 1 dikurang 2 per akar x dx. Nah, itu ini akar x kan pangkat setengah ya, x pangkat setengah. Berarti integral 1 min 2 kali x pangkat, karena di sini setengah di bawah, x pangkat setengah naik jadi min setengah. Min setengah dx. Maka integralnya tinggal ditambahin x dikurang di sini min setengah ditambah 1. Berarti setengah. Setengah 2 per setengah. Nah, 2 dibagi setengah itu sama dengan 2 dikali 2 per 1. Atau sama dengan 4 ya. Sorry, ini udah diintegralin. Berarti hasilnya integralnya adalah x dikurang 4 x pangkat setengah. Atau sama dengan x dikurang 4 akar x. Gitu ya. Taruh di atas ini ya. X dikurang 4 akar x. Ada ditambah c. Ya, ditambah c seperti biasa. Ditambah c. Nah, ini udah jawabannya, tapi c-nya harus dicari dulu. Oke, kita cari nih. Dari nilai fx sama dengan x dikurang 4 akar x ditambah c. Ini diganti, titiknya disubstitusi oleh titik ini. 4,2. Berarti fx atau y-nya 2 sama dengan x-nya 4 dikurang 4 akar 4 ditambah c. 2 sama dengan 4 dikurang 4 kali akar 4 2 ditambah c. 4 dikurang 8 ditambah c. 2 sama dengan negatif 4 ditambah c. Kemudian 2 negatif 4 pindah jadi ditambah 4 sama dengan c. 2 tambah 4 6 sama dengan c. Jadi c-nya berapa? 6. C-nya 6 nih. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 11 ada pertanyaan. Nomor 12. Di sini kan bentuknya kayak nomor 12 ini integral dari 4x kemudian buka kurung 2x kuadrat ditambah 5 tutup kurung pangkat 4 dx. Nah, di sini soal ini ada dua bagian, yaitu bagian ini dikali dengan bagian yang ini ya. Oke, sekarang coba dicek dulu. Pangkat terbesarnya adanya di mana? Di sebelah kanan ya. Yang di sebelah kanan nih, yaitu 2x pangkat 2 nih. Kalau ini kan pangkatnya 1, ini pangkat 2. Oke, sementara kita tulis seperti ini. Yaitu ini adalah sebagai induk. Nah, kemudian sebelah kanannya kita tulis anak ya. Nah, sebagai induknya itu yang ini. Karena pangkat terbesarnya 2. Nah, kita tulis ininya aja, pangkat yang ini nggak usah. Isinya aja, ininya aja, dalamnya ya.
sebagai induk adalah 2x kuadrat ditambah 5. Anaknya berapa? Anaknya si 4x. Nah, untuk si induk ini turunin. Nah, turunin nih. Turunannya berarti berapa nih? 2 turun ke depan jadi 4 ya. 4x. Ya, kalau turunan kan ininya berkurang 1 ya. Nah, sedangkan anaknya ditulis aja, ditulis samain sama yang atas. Nah, kira-kira hubungannya antara si induk sama si anak dikali berapa nih? Nggak berubah, berarti dikali 1 ya. Nah, dikali 1 nih. Nah, sudah nih, cukup. Berarti sama dengan angka 1 ini taruh di atas. 1 per. Nah, udah sampai sini, ininya ditulis lagi. Diintegralin ya bagian si induknya. 2x kuadrat ditambah 5. Nah, 4-nya ditambah 1. 4 tambah 1. 4 tambah 1-nya ditulis di bawah lagi. Jadi hasilnya 1 per 5 buka kurung 2x kuadrat ditambah 5 tutup kurung, di sininya angka 5. Ini jawabannya. Ditambah C belakangnya ya kalau integral. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, untuk nomor 12 ada pertanyaan. Nilai dari integral berapa? 2x plus 1 akar dari 2x kuadrat ditambah 2x plus 1 dx. Nah, ini sebagai induknya yang ini ya. Oke, induknya kita tulis di sini ya. Induk sama anak. Oke, induknya itu 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 1, anaknya 2x plus 1. Diturunin, induknya jadi 4x kuadrat ditambah 2, ini tetap ya. Oke, tadi hubungannya antara induk sama anak dikali setengah ya, bukan dikali 2, dikali setengah. Nah, berarti setengahnya ini taruh di atas ini. Setengah per. Nah, kemudian ini tetap. Kalau akar kan berarti jadi 2x kuadrat ditambah 2x plus 1. Nah, setengah, pangkat setengah ya. Nah, kalau integral berarti kan ditambah 1. Ini jadi 3 per 2 ya. 3 per 2 ya, setengah tambah 1 itu 3 per 2. 3 per 2-nya taruh di bawah. Maka sama dengan setengah dibagi 3 per 2 itu sama dengan setengah dikali 2 per 3. Dicoret jadi 1 per 3 ya. 1 per 3. Kemudian 2x kuadrat ditambah 2x plus 1. Di sininya 3 per 2. Nah, kalau 3 per 2 tadi seperti yang tadi ya. Berarti di sini sama dengan 3 per 2 itu sama dengan 1 per 2. 1 per 2. Atau 1 ditambah setengah. Yang 1 ini ditulisnya sebagai 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 1, pangkatnya 1. Nah, ditambah berarti dikali, setengah itu berarti akar. Akar dari 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Akhirannya selalu ditambah C ya. Jadi jawabannya yang 1/3. Oke, nomor 13 ada pertanyaan? Oke, nomor ke-14 ini. Nomor ke-14 ini berarti integral dari 2x pangkat 4. Ini kan akar ya, akar itu pangkat setengah ya. Awalnya dari akar ini kan 2x pangkat 5 plus 9. Ini kan sama aja ditulis sebagai 2x pangkat 5 ditambah 9. Pangkatnya setengah ya kalau akar ya. Nah, yang di bawah kita naikin ke atas bisa. Berarti dari positif setengah jadi negatif ya. 2x pangkat 5 ditambah 9 negatif setengah dx. Nah, udah seperti ini kita tentukan si induk sama si anaknya. Nah, sebagai induk siapa nih? Nah, sebagai induknya itu adalah yang pangkat terbesar 5. Anak tetap yang pangkatnya terkecil. Nah, kita tulis di sini 2x pangkat 5 ditambah 9, anaknya 2x pangkat 4 ya. Nah, kemudian
diturunkan ya. Berarti 2 kali 5 jadi 10. 10x pangkat 4 ini jadi 2x pangkat 4. Nah, dari sini apa hubungannya nih antara 10 sama 2? Berarti dikali berapa? Kali 1/5 ya, dikali 1/5. Maka dari sini sama dengan 1/5-nya taruh di atas. Dibagi, nah induknya ditulis dulu. 2x pangkat 5 ditambah 9. Nah, ini diintegralin ditambah 1. Berarti kan jadi setengah ya. Setengahnya taruh di bawah. 1/5 dibagi 1/2. Sama aja kayak 1/5 dikali 2/1. Hasilnya sama dengan 2/5. 2x pangkat 5 ditambah 9 pangkat setengah. Ditambah C. Nah, setengah ini pangkat setengah jadi akar ya. Sama dengan 2/5 akar 2x pangkat 5 ditambah 9 ditambah C. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 14 ada pertanyaan. Dari integral 12x ditambah 18 dikali dengan x kuadrat ditambah 3x pangkat 5 dx. Nah, dari sini kita tentukan sebagai induk dan anak. Yaitu sebagai induknya pangkat 2 ya. X pangkat 2 ditambah 3x, anaknya 12x ditambah 18. Oke, dari sini diturunkan jadi 2x ditambah 3. Nah, hubungannya sama anaknya 12x ditambah 18 berarti dari sini sama di sini dikali 6 ya. Kali 6 nih. 6-nya taruh di atas ini. Ya, 6-nya berarti sama dengan 6 per ya, si induknya diintegralin. X kuadrat ditambah 3x pangkat 5 ditambah 1 6. 6 ini taruh di bawah sini, berarti hasilnya sama dengan x kuadrat ditambah 3x pangkat 6 ditambah C. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, untuk nomor 15 ada pertanyaan. Nomor 16 ini perhatikan bagian bawahnya aja ya. Nah, bawahnya ini harus diituin dulu, dikali pelangi ya. Berarti nilai dari bawahnya dulu fokusnya ya. Akar dari x tambah 2 x dikurang 8 ini dikali pelangi ya, kali ke sini jadi x kuadrat dikurang 8x, kemudian dikali pelangi ini ke sini ditambah 2x dikurang 16, akarnya akan menjadi hasilnya akar dari x kuadrat dikurang 6x dikurang 16 itu ya. Kemudian ini naikin ke atas atau ini jadiin pangkat. Jadi pangkat setengah. Oke, karena pangkat setengah kan di bawah nih. Kita naikin ke atas. Jadi integral dari 18 dikurang 6x, buka tutup kurung. Buka kurung x kuadrat dikurang 6x dikurang 16, pangkatnya dari setengah jadi negatif setengah. Nah, sekarang seperti biasa langkahnya, yaitu kita tentukan induk dan tentukan anaknya. Nah, sebagai induk ini ya pangkatnya 2. Jadi x kuadrat dikurang 6x dikurang 16, anaknya 18 dikurang 6x. Turunin ya, diturunkan jadi 2-nya ke depan, 2x dikurang 6. Apa hubungannya sama ini? Nah, ini kan 18 dikurang 6x. Nah, x-nya di posisinya ditukar ya, min 6x ditambah 18. Oke, apa hubungannya antara induk ini sama anak ini nih? Dikali berapa? 2 jadi 6 kan dikali 3. Tapi tandanya berubah jadi dikali negatif 3 nih. Nah, udah sampai sini berarti tinggal ditulis negatif 3-nya di atas. Sama dengan negatif 3 buka kurung
X kuadrat dikurang 6X dikurang 16 pangkatnya min setengah tambah 1 jadi setengah. Ditambah C, setengahnya taruh di bawah ya. Minus 3 dibagi setengah sama aja, minus 3 dikali 2/1 hasilnya minus 6. Negatif 6. Nah, pangkat setengah ini sama dengan akar ya. Akar X kuadrat min 6X min 16 ditambah C. Jadi jawabannya, ini udah sampai sini. Ini kalau dibuka tutup kurung lagi hasilnya akan menjadi ini ya. Jadi ini. Berarti jawabannya yang ini, B. Oke, nomor 16 ada pertanyaan. Maka berapakah integral dari 4X tambah 2? Naikin ke atas ya, naikin ke atas. Jadi dari positif 7 jadi 8X kuadrat ditambah 8X ditambah 5 pangkatnya negatif tuh 7. Nah, sebagai induknya dulu. Kemudian sebagai anaknya. Nah, sebagai induknya ini ya. Yaitu 8X kuadrat ditambah 8X ditambah 5 anaknya yang ini. 4X tambah 2 diturunin. Jadi 16X ditambah 8 diturunin ya. Apa hubungannya sama anaknya 4X tambah 2? Dari 16 jadi 4 dikali berapa? Kali 1/4 gitu ya. Jadi hasilnya 1/4-nya taruh di atas per buka kurung, ini disalin lagi induknya 8X kuadrat tambah 8X tambah 5 pangkatnya ditambahin 1. Min 7 tambah 1 jadi min 6. Min 6-nya taruh di bawah. 1/4 dibagi min 6/1 atau 1/4 dikali 1 per min 6. Hasilnya 1 per min 24. Tulis di sini. 1 per min 24 buka kurung 8X kuadrat ditambah 8X tambah 5 pangkat min 6. Jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 17. Ada pertanyaan dulu. Nilai integral dari 3X kuadrat 4X pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3 dx. Nah, sebagai induk dan sebagai anak. Induknya ini 4X pangkat 3 ditambah 1 anaknya 3X kuadrat. Diturunkan induknya. 3-nya turun jadi 12X pangkat 2. Apa hubungannya sama anaknya nih 3X kuadrat? Dari 12 jadi 3 dikali berapa? Kali 1/4. Nah, ini ditulis di atas sama dengan 1/4 dibagi. Induknya ditulis 4X pangkat 3 tambah 1. Ini 3 tambah 1 ya, jadi 4. Taruh di bawah. 1/4 dibagi 4/1 atau 1/4 dikali 1/4. 1 kali 1, 4 kali 4, 16. Jadi hasilnya 1/16, 4X pangkat 3 plus 1 pangkat 4. Nanti ditambahin C. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 18 ada pertanyaan. Oke. Nomor 19 ini polanya akan masih sama dengan nomor sebelum-sebelumnya. Sekarang kita coba agak ringkas cara cepatnya. Boleh ya, kita ringkas saja. Yang bawah induk langsung diturunin. Jadi apa? 6X dikurang 2. Apa hubungannya sama si 3X min 1? Dikali berapa ini? Dikali setengah. Oke, seperti itu ya. Dikali setengah. Berarti setengah ini ditaruh di atas, dibagi. Nah, ini naikin ke atas ya. Naikin ke atas, ini jadi 4, jadi min 4. Nah, min 4 ini ditambah 1. Min 4 tambah 1 jadi berapa? Jadi minus 3. Minus 3-nya taruh di bawah. Nah, maka hasilnya setengah
Kalau dibagi min 3 per 1 sama dengan setengah dikali 1 per min 3, artinya 1 per minus 6. Jadi jawabannya atas jadi 1 per min 6 gini ya. Nah, berarti 1 per min 6 di sininya angkanya minus 3. Nah, minus 3 ke bawah nih. Jadi 1 per di sini nanti angkanya pangkatnya dari minus 3 jadi 3. Di sininya 6, di sininya 3. Berarti yang ini, yang A. Ada pertanyaan? Per 20 sama. Ini induk, ini anak, ya kan? Induknya kita turunin. Jadi apa? 2x dikurang 5. Anaknya jadi anaknya nggak diapa-apain. 15 dikurang 6x. Nah, posisinya tuker aja dulu ya. 2x min 5 ini tuker, minus 6x ditambah 15. Nah, patokannya adalah bagian yang ada x-nya aja. Dari 2 jadi 6 dikali berapa? Dikali 3. Beda tanda, berarti di minus jadinya, minus 3. Minus 3 taruh di atas, dibagi. Nah, ininya adalah induk, gak usah ditulis gak apa-apa. Nah, akar ini berarti pangkat setengah, itu ya. Nah, setengah ditambah 1 berapa? 3 per 2 jadinya. 3 per 2 ya, 3 per 2 taruh di bawah. Maka sama dengan minus 3 dibagi 3 per 2 adalah dikali 2 per 3 dicoret. Maka hasilnya minus 2 di depannya. Kemudian di sini buka tutup kurungnya 3 per 2. Oke, nah ini kan 3 per 2 ya. Induknya ditulis deh di sini. X kuadrat dikurang 5x ditambah 7. Nah, 3 per 2 artinya apa? 3 per 2 itu sama dengan 1 per 2. Atau 1 ditambah setengah. 1 ditambah setengah berarti nulisnya yang pertama pangkatnya pangkat 1 ditambah jadi dikali, ini 1 ya, dikali dengan x kuadrat min 5x tambah 7 pangkat setengah. Nah gitu ya. Nah tapi di sini mintanya nggak usah diurai, 3 per 2 aja. Oke, di sini dihapus dulu, mintanya 3 per 2 nih. Berarti kalau 3 per 2 minus 2 akar, nah ininya ditulis dulu, x kuadrat min 5x tambah 7. 3 per 2 itu 3-nya di sini, 2-nya taruh di luar sini, gitu ya. Nah kalau akar ini 2-nya boleh nggak usah ditulis, jadinya minus 2 akar x pangkat 3 min 5x plus 7. Ini buka tutup ya, pangkat 3 gini ya. Oke, jadi jawabannya yang mana? Yang A. Nomor 20 ada pertanyaan belum?